aktivitas spiritual yang mereka miliki. Dan selanjutnya ada pencarian social validation melalui likes, komentar, dan reaksi. Ini juga mempengaruhi orang-orang, dan tiap kali orang-orang itu saat mengupload status di sosial media atau mengupload foto, video, selalu memperhatikan hal-hal like, komen, dan reaksinya bagaimana untuk orang-orang ini, apakah suka atau tidak. Dan juga ada dampak terhadap pembentukan identitas keagamaan. Identitas keagamaannya seperti proses validasi yang memperkuat dan memodifikasi identitas mahasiswa, dan juga apresiasi dan kritik yang diterima melalui interaksi sosial di Instagram yang berpotensi mempengaruhi mereka dalam memahami dan mengekspresikan keyakinan serta praktek keagamaan. Next. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif yang dilakukan dengan wawancara mendalam dengan teman-teman saya yang jurusan pendidikan bahasa Arab angkatan 2022, dan juga sampel penelitian ini saya meneliti mahasiswa PBA 22 yang menggunakan Instagram untuk memposting konten keagamaan, dan juga analisis datanya ini menganalisis bagaimana self presentation dan interaksi itu mempengaruhi social validation berdasarkan postingan, komentar, dan reaksi di Instagram. Penelitian ini mengeksplorasi juga bagaimana praktek online melalui Instagram itu dapat mencerminkan dinamika keagamaan dalam kehidupan mahasiswa PBA 22. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian ini berbentuk penelitian kualitatif yang menjelaskan data deskriptif bagaimana strategi dan juga apa saja analisis mahasiswa PBA 22 ini dalam menggunakan Instagram, dan seberapa sering menggunakan Instagram itu dalam berbagai konten, dan khusus yang konten yang difokuskan itu adalah konten keagamaan. Dan juga next, data dan sumber datanya itu data primer itu melalui wawancara, dan juga tujuan wawancara ini untuk mengeksplorasi pengalaman dan pandangan mereka mengenai praktek presentasi diri dan juga upaya mendapatkan pengakuan sosial di media sosial. Sedangkan data sekundernya ini mencakup informasi dari sumber yang lain yang mendukung seperti media sosial, ekspresi diri, dan juga literatur yang hubungannya dengan sosial media, seperti saya juga mencari buku penggunaan sosial media Instagram dan juga yang lain sebagainya seperti TikTok juga. Next. Dan juga selanjutnya ada teknik pengumpulan datanya. Teknik pengumpulan datanya itu melalui wawancara. Dari wawancara itu saya menanya bagaimana pendapat kamu tentang scroll Instagram, apa saja yang fitur yang membuat kamu menarik itu dari scroll Instagram. Jika kamu menemukan konten keagamaan, bagaimana pendapatmu tentang konten keagamaan, apakah kamu menarik, dan menariknya itu kajian keagamaannya itu seperti apa. Terus next. Dan juga teknik analisis data. Teknik analisis datanya itu menggunakan mengelompokkan dan menyaring data yang telah dikumpulkan untuk menekankan informasi yang relevan, dan juga teknik eksekusi datanya itu untuk membuat data yang eksakt dan kompleks yang juga lebih terfokus sehingga peneliti dapat menyampaikan kesimpulannya. Setelah data direduksi, selanjutnya menyajikan data dalam bentuk terorganisasi dan juga mudah dipahami. Terakhir juga mengambil kesimpulan data analisis, dan pada tahap ini kita dapat menginterpretasikan hasil untuk menjawab pertanyaan peneliti dan juga mengumpulkan berbagai macam hasil-hasil wawancara dan juga hasil-hasil deskripsi melalui literatur hubungannya dengan media sosial. Next. Ini proposal apa? Semoga. Selanjutnya ada penelitian hasil dan pembahasan. Ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Pertama juga mahasiswa sering menggunakan mengunggah foto dan video atau berbagai macam caption yang terkait dengan aktivitas religius, seperti setelah melakukan studi belajar kan kadang kan kita kan juga saling diskusi itu kan saling video seperti
seperti itu, dan juga konteks ibadah dan pengajian seperti itu, dan juga menunjukkan komitmen mereka untuk pengajaran agama. Next, cara gitu materi. mahasiswa PBA 22 juga mencari validasi melalui interaksi di Instagram. Interaksi itu keinginan mereka untuk mengupload sesuatu di Instagram. Kan biasanya kan dari berbagai macam sosial media seperti Twitter, TikTok, Instagram. Yang lebih saya pakai itu adalah Instagram. Di Instagram itu kan juga banyak teman-teman yang memberikan catatan reach untuk sebagai semangat atau sebagai pendukung untuk kehidupan kita selanjutnya, dan juga berbagai macam aktivitas sehari-hari itu semua teman-teman saya itu juga banyak upload di Instagram. Next, dan juga dampak positif dan negatif. Dampak positifnya itu dapat memberikan informasi dan juga menginspirasi orang lain terhadap apa saja yang kita lakukan dalam konteks keagamaan seperti pengajian kah kita kan juga memberikan dampak positif itu untuk ikut dan juga memberikan pengaruh yang baik. Terus kita mempunyai kelebihan seperti prestasi kan juga diperlukan untuk memberikan inspirasi orang lain agar orang lain itu dapat berjuang untuk mendapatkannya. Dan juga dampak negatifnya itu juga menimbulkan kecanduan sehingga lupa waktu apa yang harus dilakukan saat ini, dan juga menimbulkan banyak perasaan iri dan juga banyak perasaan negatif yang timbul dalam diri kita sendiri. Next, strategi dan yang diterapkan oleh mahasiswa PBA 22 untuk mengoptimalkan penggunaan Instagram. Untuk mengoptimalkan penggunaan Instagram ini juga menggunakan kutipan inspiratif, seperti kita juga membuat konten inspiratif seperti juga penjelasan tentang konten-konten keagamaan, seperti kita menjelaskan tentang apa itu pentingnya kita untuk berkata baik, dan juga apa pentingnya kita itu untuk saling menjaga omongan orang lain, dan juga jangan sampai kita membicarakan orang lain. Kita juga dapat membuat konten-konten yang menarik seperti kajian keagamaan, ya seperti pentingnya sholat atau pentingnya kita selalu menjaga pandangan yang baik dan juga terhindar dari keburukan seperti itu. Dan kesimpulannya ini, penelitian mahasiswa PBA 22 ini secara efektif menggunakan Instagram itu untuk menunjukkan identitas diri secara religius, dan mereka juga mencari validasi sosial. Dan praktek self presentation ini membantu mahasiswa menunjukkan nilai-nilai keagamaan dan juga membangun citra yang baik di mata pengikut mereka, dan juga seperti jumlah likes, komentar Instagram dapat meningkatkan percaya diri dan keterhubungan komunitas religius. Begitulah penjelasan dari penelitian yang saya lakukan, semoga bermanfaat. Amin ya Allah. Bermanfaat dan juga saran baik dari viewer. Ya ini. Ya. Menculot ya. Banget. Kata Gus. Lah judulnya adalah wah panjang banget ya. Pertama yang saya mau tanyakan itu ini penelitiannya udah pernah ada apa belum? Penelitiannya sudah pernah ada. Ya seperti yang saya cari itu ada self presentation. Self presentation itu cara menampilkan citra diri. Jika dilihat orang lain itu kita itu inginnya itu lebih menarik sekali, lebih menarik, dan juga kita itu lebih unggul dari yang lain seperti itu. Adanya yang self presentation. Untuk yang konteks keagamaan itu, untuk penelitian sebelumnya itu belum ada. Yang penelitian literatur yang sudah ada itu yang self presentation aja, dan juga media sosial Instagram masa ini yang lagi itu konten-konten yang tren. Berarti yang pakai konteks agama baru ini. Iya, untuk yang difokuskan pada konteks keagamaan. Terus saya yang tanyakan lagi, sebenarnya kamu punya ide sambil nulis ini berapa lama? 1 minggu. Waduh, kayak saja itu 1 minggu Gus.
Lho gak apa-apa Nat. Coba pete Gus. Oh, kan mari toko Istiqoro ya. Ini kan cepet kan. Baik. Kalau dari judul masih ini ya, masih belum ya. Maksudnya ya poin yang saya dapat, maksudnya dari ide yang mau kamu sampaikan ada. Maksudnya tentang apa namanya kayak self presentation itu kan memang lagi lagi dibutuhkan sama banyak orang. Jadi ketika ada penelitian ini memang akan banyak ketertarikan tentang ini. Cuma untuk variabel-variabelnya masih belum sama kayak yang pertama. Berarti untuk judul itu boleh kita pikirkan di belakang. Yang penting tulisan dari mulai latar belakang itu diperkuat dulu agar bisa memunculkan sebenarnya apa aja sih yang udah kamu temukan di di Instagram sendiri. Ini sebenarnya saya juga kemarin agak gini, kok penelitian Instagram ini kok ada dua gitu kan, yang awal sama yang kedua gitu. Memang tertariknya di Instagram atau sosial media yang lain masih kurang? Dari berbagai macam sosial media yang Iya. lain, saya lebih tertariknya di Instagram karena saya sering banget juga ikut teman-teman ya kayak scroll Instagram, Heeh. juga melihat berbagai macam video-video atau konten-konten atau tutorial belajar yang lain seperti itu. Berarti lebih emang condongnya ke Instagram. Iya. Tapi ini enggak kan kamu ke PBA 22 itu memang PBA 22 semua itu emang pengguna Instagram atau seperti apa? Rata-rata kebanyakan teman-teman saya yang PBA kan mempunyai akun-akun Instagram hampir semuanya. Jadi saya lebih menarik untuk meneliti itu. Tapi sebelumnya kamu pernah riset, pernah ngelihat bahwa PBA 22 ini memang sudah menggeluti Instagram itu secara lebih, termasuk membuat konten atau seperti apa, atau masih yang cuma sekedar scroll? Itu kan kita kalau di sosial media itu kan ada tingkatannya ya. Dia mungkin kalau yang agak pasif itu kan dia cuma scroll tanpa ada feed, tanpa ada story, tanpa ada konten yang dia buat. Itu kan dia cuma pengguna pasif. Nah, apakah mayoritas PBA 22 itu dia emang pasif atau emang dia aktif semua? Kalau dilihat dari teman-teman saya, sebagian itu ada yang membuat konten keagamaan seperti kayak konten seperti kegiatan Mahat kemarin itu dia itu menceritakan betapa pentingnya kita melakukan kegiatan awal ini sebagai inspirasi kita untuk disambut orang-orang yang baik seperti kayak musyrifah gitu kan. Saya melihat teman-teman saya kan pernah buat video pas waktu maba, terus juga betapa pentingnya kita juga saling berbagi kepada teman-teman, atau betapa pentingnya kita juga saling tukar ide, tukar pikiran, dan juga saling melengkapi satu sama lain. Itu teman-teman saya itu buat konten itu untuk mencari inspiratif dari ide dia, karena dia itu konten pinter banget sama konten video, berbagai macam konten video. Berarti di PBA 22 itu ada influencernya juga nggak? Ada. Berapa? Yang saya perhatikan itu ada tiga orang aja yang saya tahu. 3 orang itu yang benar-benar udah menginfluence atau gimana? Dari gini deh, kira-kira yang mau kamu jadikan sampel di PBA 22 itu berapa orang? Maunya saya 10 orang. 10 orang. 3 itu emang dia udah influencernya PBA. Iya. Maksudnya berarti di situ di feednya dari itunya semua kontennya dia mengandung apa? Kok kamu bingung sih? Ya berarti mengandung konteks keagamaan. Iya. Tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Nggak ada konten segalaunya ini. Berarti dia fokus ke ini. Fokus ke agamaan, kayak
kayak buka Kayak bersama. dakwah gitu nggak sih? Kegiatan ya buka bersama, terus doa bersama juga kan teman-teman saya pas puasa itu kan juga sering banget untuk buat video-video gitu kayak doa bersama, terus kayak ngaji bareng gitu, terus Itu- simaan sebaya. Like sama komennya juga banyak. Like sama komennya ya lumayan, ada 100, paling banyak 100-an gitu. Tapi yang 3 itu belum centang biru berarti. Influence. Influence. Nah, yang 3 itu loh. Yang 3 itu Udah centang biru. udah 3-3-nya. ya. Oh, hebat sekali berarti PBA dua-dua ini. Oke, masuk maksudku berarti memang kamu sebelumnya emang udah pra-riset dulu. Soalnya menurut saya pra-riset itu penting. Soalnya kan kita harus cek ombak dulu. Kamu udah bikin yang sebagus, maksudnya udah bikin isiannya Ngeri. mau bagus, tapi ternyata pas kamu setelah mau riset jatuhnya ternyata nggak ada yang influencernya, nggak ada ininya kan, berarti kita belum bisa membuktikan bahwa sebagus itu loh konten keagamaan yang sudah ditampilkan sama yang ini. Berarti emang 3-3-nya udah valid ya. Valid. Nah, oke. Berarti yang lainnya adalah mungkin dia juga pengembang tapi memang belum se-influence 3 itu. Gitu kan. Dan kamu angkat agar dia nggak kalah sama konten-konten yang lain. Mungkin yang lain bisa kosmetik, bisa ekonomi, bisa penjualan, ya kan? Ya. Tapi kamu memunculkan yang baru, yaitu di keagamaan. Menurut saya ide kamu udah masuk. Tapi memang kalau nanti untuk judul pasti ada perombakan. Tapi di tahap ini kan, ini tahap dimana kira-kira ini bisa dilanjut nggak sih ide kamu atau enggaknya? Kalau saya udah ngerasa bahwa ide ini bisa dilanjutkan. Tapi tetap sebelum kamu merancang judul, maka latar belakangnya, problemnya itu dirapikan dulu, didetailkan dulu. Wah, ranahnya ini kesini. Berarti kan kamu pakai self presentation. Kalau menurut saya itu bagus. Kenapa? Karena sejauh ini dia tuh emang booming sekali di kalangan kita. Berarti pembaca itu juga akan masuk di generasi paling baru pun dia itu akan suka membahas tentang self presentation ini. Apalagi kalau konten itu juga banyak diminati di kalangan kita sekarang gitu kan. Jadi ini udah waktunya lah kita punya inovasi kayak gini. Terus sama kayak teman sebelumnya, saya pengen dibikinkan ini loh, apa namanya, kerangka penelitiannya aja. Ini jadinya itu ranahnya ini, problemnya ini gitu kan. Saya tuh sebenarnya nggak minta yang langsung banyak, sebenarnya minta selembar aja, tapi dia udah mulai jelas. Kira-kira nanti kamu matpennya pakai apa, pakai bukunya siapa, kayak gitu-gitu. Terus teorinya jadinya pakai yang mana. Kan tadi kan masih banyak banget. Jadi saya pengen yang poin-poin yang terperinci biar kita bisa lebih bisa memahami bareng-bareng. Oh ini loh, sebenarnya konsepnya alurnya seperti ini. Kalau dari saya mungkin ada teman-teman. Oh banyak sih ya. Oh, ya. Jadi, ini buat judul itu ada rumusnya ya. Jadi kalau kita ingin meneliti secara internasional, ini 4 judul penelitian jadi satu, jadi gado-gado. Jadi dia membagi kebingungan kepada kita karena terlalu banyak variabel yang disanding-sandingkan. Sebenarnya penelitian itu sederhana aja, menghubungkan satu variabel dengan variabel yang lain ya. Kita tulis Mbak biar ingat ya, di bawahnya saja rumus judul penelitian. Nah, Biar berlaku ke yang lain. di bawahnya aja biar nggak anu itu, atau diberi komen apa ya, biar semuanya bisa mencatat ya. Jadi kalau kita ingin lomba penelitian, oh nggak bisa ya, wes dibuat layar baru aja wes Word. Sampean copy judulnya nggak sampean pas nang Word ya. Nah, ini tak ajari cara buat judul ya. Kalau kita ingin penelitian internasional, jumlah judul tidak boleh dari 16 kata. Ya. Kalau lebih dari 16 kata berarti peneliti ingin membagi kebingungannya kepada kita. Biar kita sama-sama bingung. Biar kita sama-sama bingung. Kalau kurang dari 8 kata berarti peneliti nggak tahu apa yang diteliti gitu kan. Nah, kalau lebih dari itu berarti dia bertele-tele dalam membuat judul. Nah, ada Word belum bisa lah itu ada. Nah, jadi rumus membuat judul itu ya, pertama objek formal plus
objek material plus konteks. Kayak bisa. Pakai PPT wis, PPT aja. Kalau kesulitan, apa iki? Ya apa sih? Ya sik ngono enggak apa-apa digedhekno sticky note-nya ya. Sticky note-nya digedhekkan. Nah. Jadi dalam dunia penelitian itu ada 2 objek ya. Nanti saya jelaskan satu persatu biar teman paham. Nanti kalau nggak paham langsung tanya ya. Karena waktu saya terbatas ya. Nanti kalau jam 6 biasanya ditelepon istri saya harus pulang. Jadi langsung tes gitu ya. Objek formal itu apa? Pisau analisis yang kita gunakan untuk membedah fenomena. Teori. Nah, yang samain bahasa sederhananya teori. Teori itu apa? Nah, samain kan sering dengar kata teori toh. Nah, teori itu apa? Teori itu penjelasan paling rasional dan unggul dari peneliti atas fenomena yang kita teliti. Bukan kumpulan definisi. Iya. Jawaban sementara dari fenomena yang kita angkat itu perbincangan akademik di kalangan para peneliti seperti apa? Bukan kumpulan definisi. Ya, nanti masih kumpulan definisi. Ya kan? Nah. Ngerti maksudnya? Nah, oke. Objek materi adalah fenomena yang kita teliti. Ya, fenomena barangnya apa sih yang kita teliti itu? Ya. Konteks itu ya terkait dengan masa, tempat dan sebagainya. Oke. Paham ya? Dikit-dikit ya. Nanti kalau paham saya ulangi lagi ya. Oke. Sekarang kita oncei judulnya ya. Judulnya tadi kita oncei. Nah, di situ variabelnya kan banyak ya. 1 self representation ya. Ya menggunakan self image lah, gampangannya self image kan. Maksudnya self image kan? Image diri kan maksudnya ya. Konsep pokoknya dari psikologi self image kan, pencitraan diri kan. Nah, pencitraan diri. Jadi saya konsep variabel dioncai biar nggak bingung ya. Makanya lagi. Ya Allah, ya apa sih? Ada tulis saya wes self reflect. Nah, kono wis. Kono gede-gedene nggak bisa itu. Ini mau lagu sini. Iya. Kasihan nanti Mbak Nada belum usia 40 sudah pakai mikroskop melihatnya. Bisa Bos, bisa. Oh bisa ya. Khawatirnya ke dalam mikroskop kan kasihan gitu kan. Nah, oke. Nah, itu kelihatan nggak yang pakai kacamata itu? Kurang, makanya ini gede no. Ayo harus diakal. Nah. PowerPoint nggak bisa PowerPoint? Nggak bisa diketik, Gus. Buka no PowerPoint nggak bisa? Diakal PowerPoint bisa nggak? Nah, coba. Oh, kunci KB ya? Ya apa caranya ya? Papan itu digawe papan ini. Wis gawe ngene. Ini apa caranya Nat? Bisa aku gitu. Saya. Ya diakal ya caranya ya, diakal. Nah. Biar berpikir. Ya wis. Nah, aku seneng lah kamu mulai cara lah ini yang nyawanya LKP itu harian ya, bukan event ya. Ada iso nulis neliti itu dari harian kita seperti ini. Bukan dari seminar atau enggak ya. Jangan terbalik membacanya LKP ya. Nah, sampean kepinter melok seminar, wah itu tugasnya HMJ, HMPS tugasnya itu ya. Tugasnya di LKP ada kajian seperti ini setiap hari. Meskipun cuma 5 menit. Karena quality time. Waktu yang berkualitas ya. Nah, coba buka godoknya. Sip. Apa, Septa? Objek formal tadi apa? Analisa presentation. Definisi objek formal apa? Definisinya. Nah. Senjata yang kamu gunakan untuk membaca fenomena itu loh, namanya objek formal. Tafsir atas fenomena itu namanya objek formal. Teori itu namanya objek formal. Nah, self image perempuan ini kamu baca dari perspektif apa? Self image perempuan tadi atau wanita muslim tadi itu loh. Nah, kamu kan ingin melihat pencitraan diri wanita muslim ya, kalau nggak salah tadi ya. Oke. Sekarang misalnya objek kajiannya adalah bagaimana representasi wanita muslim di media sosial. Maksudnya begitu. Salah satunya. Maksudnya Bagaimana konstruksi wanita muslim di media sosial. Tadi salah satunya maksudnya begitu kan? iya. Ya, coba. Berarti dia ingin meneliti bagaimana sih wanita muslim digambarkan di Instagram kan ngono lah. Iya. Ya kan? Nah, nanti dia
polanya seperti apa. Lebih ke Salafi, ke Wahabi, atau lebih ke wanita Afgan apa-apa. Nah, ini nanti temuan-temuannya. Profil wanita muslimah ideal di media Instagram itu seperti apa sih, lah? Gampangannya kan ngono tuh, referensi kan, gitu kan. Nah, itu juga penting. Sebagai proses penguatan identitas muslimahnya itu kan. Nah, apakah ada beda pencitraan wanita muslim di ranah nyata dengan ranah media sosial? Nah, kan gitu kan. Nanti itu analisisnya. Tapi jangan dikeluarkan dulu emang-emang. Itu temuannya. Nah, nanti kalau sampai keluarkan apa yang diceritakan? Oh, semua dikeluarkan. Ngumpet sih. Didolko Pak hasilnya itu ya. Ngecer sih, ojo dikanu kabeh. Nah, sekarang cara memulas judul ya. Cara memulas judul. Terus ketemu satu ya. Fenomenanya adalah dia berkeinginan representasi wanita muslim di ruang media sosial. Kenapa ruang media sosial menjadi penting? Karena setiap hari kita menghabiskan tidak kurang dari 8 jam setiap hari lihat HP. Apalagi perempuan, bangun tidur lihat HP, mau mandi lihat HP. Ya, lihat alarm. Ya kan, lihat alarm dan sebagainya. Sampai dia mau tidur lihat HP lagi. Nah, ini kan new culture gitu kan, ya, budaya baru. Nah, ini dia menangkap fenomena itu, seret. Nah, ini ketemu. Nanti, nah, kalau saya membuat judul, ya kan, nah, kalau saya membuat judul misalnya, ini Islam in the new age, in the new media. Wah, Islam di era new media. Wah, titik 2, citra muslimah di media sosial. Nah, misalnya satu, misalnya representasi, misalnya judulnya kan representasi. Nah, representasi itu citra diri boleh. Representasi Islam di era new media. Nah, misalnya begitu. Ambil yang self image itu kan ya. Nah, nanti bisa digeser-geser judulnya itu. Coba ditulis ya. Objek formal misalnya tadi self image ya, self image. Nah, objek formalnya adalah fenomena identitas muslimah di ruang media sosial kan gitu kan. Nah, jadi kan ada 2 variabel nih kan. Satu analisisnya menggunakan teori self image. Fenomenanya proses pencantian jadi diri wanita kan begitu kan. Nah, kan ini ingin dikomunikasikan kepada pembaca kan. Nah, agar kemudian penelitian kita itu bisa mengangkat pengetahuan lokal menjadi kecerdasan global. Meskipun datanya itu lokal, tapi biar orang Amerika itu tertarik dengan penelitian kita, gimana caranya? Dibuatlah isu yang lebih global. Kalau kamu sebutkan mahasiswa PBA 22 Win Malang, ini isu lokal. Hanya Win Malang yang tertarik, orang lain nggak tertarik. Kesulitan nembus zona internasional. Oh, ini isu lokal banget, terlalu lokal ini. Ya kan? Nah, boleh itu nanti datanya boleh PBA 22 Win Malang, tapi disimpan di Medpen. Di metodologi, jangan disebutkan di atas. Mengurangi keglobalannya. Kamu sebut apa PBA 22 Win Malang? Generasi Islam netizen apa? Sampelnya mahasiswa PBA Win Malang. Iya kan purposive sampel. Katanya kualitatif. Iya. Purposive sampel namanya, sampel yang terpilih. Nah, ya. Loh, kenapa kok PBA? Hanya UIN Malang saja yang jurusan PB-nya sampai S3 di Indonesia. Di Indonesia loh ini. Loh, apa nggak ada Pak PBA itu? Kampus-kampus lain yang ada studi sam konsentrasi pembelajaran bahasa Arab. Hanya UIN Malang. Bahkan native speaker orang Arab sendiri belajar ke PBA UIN Malang. Orang asli Arab sendiri mana belajar bahasa Arabnya ke? Saktinya UIN Malang itu. Menjadi fakta unik gitu kan. Diangkat itu seret. UIN Malang itu hanya terkenal 2 hal. 1 Mahat, 2 PKPBA. Saya pertama kali meneliti di LKP ini yang didemo oleh orang-orang PKPBA. Jadi meneliti PKPBA pertama kali sama Evi sama Dene itu langsung didemo sama orang-orang PKPBA. Kenapa? Judulnya sudah provokatif. Judulnya apa? Wajah suram PKPBA. Wah, itu langsung
langsung di demo, Mas ini sampai belum penelitian kok sudah menyimpulkan. Tapi gempar pada tahun 2003 ya. Wow. Berarti menarik ya Gus ini. Loh iya. ADW karena belajar anyaran, amatiran ya. Ya saya wis itu kan. Soalnya kita itu wis zaman bayangno lah. Kita dulu tidak seperti ini ruangan kita. Wah, ya sekaya para pengungsian ya. Uyuan UKM itu, kencing-kencingan UKM itu hal yang biasa dulu itu. Ya. Oh, di demo itu. Wah, wajah suram PKPBA. Ya. Kenapa? Oh, saya aja yang SMA ini menjadi semakin bodoh dengan bahasa Arab, IPK semakin jelek gitu kan ya. Pokoknya kemudian nada-nada negatif gitu kan ya. Nah, akhirnya diskusi kan. Nah, diskusi itu mencerahkan. Akhirnya diganti judul efektivitas pembelajaran bahasa Arab di UIN Malang. Lebih netral. Wah, akhirnya membuat judul itu seperti itu lah. Nah, yang mahal kan O-nya itu lah. Oh, gini lah ini. Pada waktu itu ya. Ya mohon maaf dulu itu saya motivasinya bukan murni penelitian. Apa? TP, tebar pesona. Jadi kan nyebar agak ke kelas-kelas itu kan. Wah, ada cewek-cewek gitu kan ya. Wah, semangat itu kan gitu kan. Nah, minimal kan bisa lihat pemandangan-pemandangan gitu kan ya, nyawanya begitu. Naluri seorang pria waktu itu kan ya. Nah, jadi kalau membuat judul, kalau itu terlalu lokal nanti hanya diterima di lorong mana emang Mbak ya. Teman capek-capek kepingin jadi orang internasional terus kemudian hanya terima di lorong yang tidak terakreditasi kan ya. Iya lah. Terlarang ya Gus. Lah, saya dulu pimretnya lorong. Saya dulu itu. Saya mulai karir 2004 di lorong sebagai staf redaksi. Pupuk bawang paling bawah staf redaksi itu. Staf magang lorong malahan. Editor saya dulu. Nah, kan bisa lumayan, aku staf magang jurnal lorong ya. 2004. Ya. Yang pembuatan jurnal lorongnya itu sampai direktur kita itu DO. Ini orangnya pakai baju UB itu. Mas Fauzi itu, yang hitam putih itu. Itu komputernya nyolong dari MPM. Waduh bojoku iki. Iya Gus. Panggilan tuh. Iya. Cek, iya. Ya. Ini dulu nolong, ada gak kuliah sama mata kuliahnya nggak selesai itu kan. Karena nggak dipasarkan di Fakultas Humaniora. Akhirnya kemudian kenapa kok harus mengorbankan kuliah ya? Karena kan meyakinkan ke rektorat bahwa jurnal di kalangan mahasiswa itu penting. Sedangkan pada waktu tidak ada dana. Komputer nggak ada, buku-buku ini ya hasil pilihan saya juga ini. Saya diurui sama ini. Ya. Akhirnya gimana nasib Mas Fauzi Ahmad Fauzi ini ya? Dulu kan terlunta-lunta ya. Nah, sekarang sudah doktor di UIN Jember, Fakultas Bisnis FIB. Ya. Beasiswa, jadi gitu. Jadi mesti ada barokahnya. Dan khawatir dulu nggak pernah mandi dulu itu. Kadang udah Dulu kamu kalau masuk LKP 2003 nggak akan mungkin masuk LKP. Kenapa? Rambutnya gondrong, pakai kaos Levi's begini, pakai kopiah, bajunya cuma dua kali. Hari Rabu dipakai lagi, yang hari Senin sampai kader-kader itu ada nyucikan bajunya Gus Fauzi seperti itu. Ya, sama sudah enak sekarang ya. Nah, jadi ingat-ingat ya. Nanti kalau membuat judul jangan rumit, cuma 2 variabel saja. Ya, cuma 2 variabel. Nanti variabel yang lain untuk penelitian kedua dan ketiga. Atau dari penelitian satu menghasilkan anak penelitian menghasilkan cucu penelitian dan cicit penelitian. Nah, jadi sudah punya stok. sampai cicit itu. Iya. Saya kemarin penelitian 10 hari di Jepang. Penelitian tentang keluarga muslim mu'alaf. Tapi selama kemudian di Shizuoka, di Kyoto, di Osaka itu menemukan ternyata ada kontestasi aliran keagamaan. Perebutan masjid antara orang IPB, tahu IPB ya? India, Pakistan, Bangladesh ya, dengan orang Indonesia. Ternyata di balik cerita-cerita keluarga muslim mu'alaf itu ada perebutan masjid. Nah, kemudian juga ada perlunya fikih alternatif bagi pasangan muslim dan non muslim. Nanti orang Indonesia kan sudah banyak yang menetap ya, kawin dengan orang Jepang. Ini dulu menikahnya ala Jepang, nggak tahu kalau dalam saya nggak ada syarat dan rukunnya.
Padahal dulu berangkat dari nol, ini diceraikan dulu, nggak tega sudah punya anak. Atau nikah ini perzinahan terus. Nah ini buku fikih alternatif, nah kan ada temuan-temuan baru. Nah itu disimpan untuk penelitian kedua gitu. Fokuskan aja ini meneliti shape image di media sosial sudah satu penelitian, ya kan? Social validation dengan Instagram sudah satu penelitian lagi. Image Gus, bagus. Nah itu kan ya, konteks keagamaan dengan Instagram sudah satu penelitian tersendiri. Mediatisasi namanya itu. Nah, mediatisasi Muslim wanita di Instagram itu sudah satu penelitian sendiri. Anunya itu, filternya itu. Jadi eman-eman gitu loh ya. Sederhana saja. Tapi kemudian jadi seakan-akan kamu itu ingin menyuarakan bahwa ini loh wajah Muslim Indonesia dari yang ada di PBA Malang. Oh, gitu loh. Ya apa caranya mendesain gitu kan? Bahwa mahasiswa PBA ini adalah prototipe atau citra diri Indonesia bisa dilatih dengan menjadi global. Anunya itu, apa maksudnya itu? Itu jauh lebih menarik. Kecil tapi sangat representatif. Nanti dibuat series bisa. Series itu artinya generasi 22 dibandingkan 23. Melalui apa? Telepon bisa, lewat chat WA bisa kalau nggak punya uang, ya kan? Serta Google Map, nah, dibuat tipologi misalnya begitu. Tipologi PBA zaman jadul misalnya ya, zaman Gus Agung. Tahu Gus Agung? Tahu. Pak Agung itu loh. Saya statistika. Nah, Ya, Pak Agung baru pulang dari Yordan. Iya, kemarin Anak cerita. LKP itu orangnya. Ya, Nah, cerita. orangnya itu ada Saya. loh. Kita ini penelitiannya luar negeri semua loh. Meskipun gaya begini nih Yordan, cuma kasihan Pak Agung itu tekornya kayak di Yordan. Ya. Biaya mahal di Yordan itu, hampir tekor ya. Pesawatnya aja hampir 20 juta. Nah, itu ditanyain. Ini kamu sudah punya data tentang wanita muslimah di Indonesia ya? Gus Agung, gimana wanita muslim di Jordan? Nah, jadi dua, komparasi Indonesia Jordan. Ya. Tanyakan dia kan nanti ke Universitas Jordan. Dicek itu temennya ada nggak Instagram wanita muslim remaja muslim Jordan. Nah, jadi menarik itu kan komparasi Indonesia dan Jordan. Wah, tesis buat itu, tabel. Sis. Hah? Untuk di tesis. Muslimah image in Islam komparasi Indonesia Jordan. Wah keren banget itu. Datanya cuma ngambil dari Gus Agung, satu ngambil dari itu udah Scopus itu. Oh ya. Bisa. Bisa sekali, angkat-angkat itu. Ah. Gus, punya data nggak wanita muslim Jepang? Oh punya. Wah, digabung telu. Iya. Komparasi 3 negara. Wanita muslim dalam perspektif Instagram. Komparasi Indonesia, Jepang, Yordan. Iya. Wow, Meledak. ngeri itu. Meskipun datanya kan Scopus itu kalau nggak bisa kontroversi, minimal perbedaan. Iya. Komparasinya nggak main-main. 3 negara padahal ini misalnya karena jalan segini, nah gitu cara mainnya. Apa teman saya Dikrul, tahu Gus Dikrul? Nah, Gus Dikrul baru dari Malaysia, gabungkan sekalian ya. Gus Dikrul meneliti tentang manuskrip moderasi beragama di manuskrip Melayu di Kuala Lumpur. Gus Dikrul biasanya setiap hari ke sini ya. Betul durung pelatih ya? Apa? Durung pelatih ya Dikrul ya? Belum. Sudah habis lulus S2 PBA. Bahasa Arab ya? Sastra Arab. Nah, tanya oh. Datanya cuma Lagi calling-calling ngabdi. aja tapi sudah internasional. Oh, itu caranya Lagi main. mengabdi. Nah. Jadi kecil, small is beautiful katanya begitu kan. Kecil tapi sangat cantik sekali itu bagaimana? Nah, size-nya, representasinya dimainkan. Anak kamu dikasih judul udah 17 Nah, terang. ini kamu rekam. Kamu semester berapa? 5. Semester 5, nanti semester 7 kan ada rekognisi itu di fakultas. Kan 5 juta lumayan. Nah, kan 5 juta. Rifka, tanya Rifka, kamu ikut rekognisi nggak? Kemarin ikut tapi cuma nggak lolos. Nah, kalau lolos aja ini, nggak mainkan ini. Tahun depan lolos. 5 kecil mah digawean udah ya. Tapi ingat kalau nerima itu dibagi koncone. Gus, saya ada selamatan nih hasil ini ya. Dulu sering, sekarang nggak pernah teman-teman dapat uang itu berbagi di UKM, cek teman-temannya termotivasi. Ya apa nih caranya gini. Nggak pernah bertanya, ini aja malu bertanya. Ya. Pingin bisa tapi saya tanya gimana? Lah,
Orang pintar tuh ditempel ya. Kalau ada orang pintar tempel. Tapi nggak boleh nempel suami orang tuh. Iya, kalau saya sudah punya anak 4, ya. Kalau kamu harus berpikir bagaimana untuk melawan hegemoni kebodohan itu bagaimana tantangannya. Tantangan utama bagaimana penelitian menjadi yang menarik. Ini dulu begitu. Saya nempel terus setiap hari nih. Takon kora-kora. Loh, Gus, saya ini belajar penelitian kok di LKP disuruh kora-kora, disuruh dulu tanya dia kalau percaya. Saya buat SOP. Senior datang, wajib depannya kopi. Wah, ini langsung lari. Harus untuk apa? Ini pedagogik pesantren dulu itu. Wah, orang pesantren itu pertama kali yang harus dilakukan apa? Menyapu kan, bersih-bersih. Bagian tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa. Biar kosong, udah netral begitu, baru diisi. Apalagi kalau sebelum presentasi berwudu dulu, sudah berwudu belum? Tadi sholat asar. Iya. Kenapa berwudu? Al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya masuk pada jiwa-jiwa yang bersih. Nanti sebelum presentasi, mengucapkan mantra. Mantranya apa? Karena yang dihadapi reviewernya ini adalah Fir'aun. Orang yang tidak pernah bersalah gitu kan. Reviewer kan nggak bersalah, ya kan? Nanti kalau mau ujian skripsi ya, minta 7 itu menghadapi penguji itu kan. Penguji tidak pernah bersalah kan? Ya kan? Kalau bersalah dia poin 1. Sama nanti kan kamu nanti profesor-profesoran begitu. Nah, ucapan mantra. Mantranya apa? Seperti Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Nah, doanya apa? Robbi shroli. Ya Allah, lapangkan dada saya ketika saya dibully dosen penguji. Dibully sama reviewer, dibully sama Ning Nada. Lapangkan dada saya. Jangan sampai baper. Jangan sampai saya itu membuat status di WA ngerasani Ning Nada karena masukannya. Jangan sampai nanti dikritik dosen ya. Kemudian hari ini ini jangan sampai ya. Bisa ya? Waya Shirley. Nah, ketika saya ngeprint tidak ada virus, ya kan? Wah, aduh laptop kena virus. Wah. Blank. Apakah itu pernah? Oh, banyak sekali anak LKP yang mengalami hal seperti itu. Dulu belum ada flash disk, disket ya. Tahu disket? Lembaran cuma 4 mega dulu itu 4 mega itu sudah sangat berarti sekali itu. Gosoot seperti gosoot ya. Gosoot. Nah, itu yang pinggir itu ya. Sekarang ketua holding company di lantai 3 pusat bisnis di Malang, Dr. Soud Ibrahim, yang dari saya mesti tahu. Itu direktur kita. Dulu mau ujian akhir nih. Disketnya kena virus, akhirnya ngulang 1 semester lagi karena nggak ke backup. Cobaannya banyak. Saya aja dulu begitu. Saya sudah DO. Saya DO ya, S3 DO ya. 2014 saya mahasiswa KTM 2014 ini saksinya ya. Nah sekarang maba lagi sama Gus Dale. Saya rename. Kenapa? Ya tadi itu laptop saya kena ransomware. Ya, data hilang semua. Akhirnya asal-asalan. Nah sekarang semester ini baru semester 1 lagi di S3 ya. Kembali ke jalan yang benar. Nah, tapi sekarang sudah percaya diri gitu kan. Ya. Masih selesai itu sih. Hah? Ya karena kemarin sudah dimarahi sama istri saya 70 juta itu nggak ada hasilnya gitu kan ya. Mas ini sama tuku tanah itu hasilnya. Yo. Tapi dengan seperti ini saya kemudian merasa senang gitu kan bisa ke penelitian bersama ke luar negeri dan sebagainya. Dari itu hikmahnya itu. Bisa kembali ke UKM dan sebagainya. Rumah kedua saya itu jalannya kayaknya Gus. Jalannya begitu. Saya nggak menyesal sama sekali ya. Iya. Karena mulai 1 pun saya juga lulus pada waktu yang tepat ya. 10 semester gitu. Gus Maki kurang apa coba? Gus Maki tahu Pak Maki? Tahu. Ya. S2-nya berapa tahun S2-nya? 10 tahun coba. Dosen medpen, dosen statistik. Wisudane bareng aku. Gak. Ahli media pembelajaran Iya. tingkat nasional bahkan ke Mesir. S2-nya berapa tahun? 10 tahun. Kenapa? Dosen pembimbing pertama dari Sudan. Ya sudah ngarap, ternyata dosennya sudah di Sudan. Kedua, dosen pembimbing kedua di Ponorogo. Susah bimbingan. Kurang apa coba Gus Maki itu? Gus Maki Hasan itu, dosen ngajar di PBA lah. Iya. Tahu ketua PK PBA UIN Malang, Dr. Nur Komari. Jajan Nur Komari enggak? Nur Komari.
Iya, angkatan saya, kabit keorganisasian di sini. Ya dulu juga begitu belajarnya sama. Ya kan kita mengalami hal seperti ini. Nanti kalau adik-adik ini merasa, apa sih nunggu dan sebagainya, keliru. Ya. Jangan nunggu adanya sekolah penelitian, jangan nunggu adanya sebenarnya tiap hari gini loh. Saya penelitian di Maroko 2 minggu, nyuri idenya babur di sini. Nggak bisa bahasa Arab, saya pakai Google Translate ketika di Maroko 2 minggu. Marrakesh, Fes, bahkan pernah di kampus pertama di dunia sebelum Al-Azhar. Gimana? Korowiyin, di kota Fes, kata gurunya. Jadi pertama ya, nanti tugas kamu belajar bagaimana membuat judul tidak lebih dari 16 kata. Kalau lebih dari 16 kata berarti sudah bertele-tele. Berarti kamu terjebak pada kebingungan kamu sendiri. Itu cara mengevaluasi kita membuat judul. Ya, membuat judul. Pastikan ada objek formalnya jelas, objek material dan konteks. Konteks itu bisa pasca COVID-19, era new media, era new metaverse. Dibuat seperti itu. Coba ditambah ya, self-representation Islam dalam media Instagram di era metaverse, era new media, mediasi Islam pada generasi muslimah. Jadi bahasanya lebih galak gitu loh. Ini nggak galak, gitu. Kalem gitu. Kalem. Anekdotnya ini ya, kalau akreditasi itu yang ditulis yang baik-baik saja, akreditasi. Kalau penelitian yang ditulis yang buruk-buruk saja, karena persoalan. Itu bedanya akreditasi dengan penelitian gitu. Ya, oh. Terus kalimat pertama itu harus first impression. Coba nggak lihat kalimat pertamanya gimana? Membangun minat nggak pada reviewer? Coba kalimat pertamanya. Reflection. Jadi dia tes langsung begitu, ya. Karena kita bersaing dengan orang lain ini. Nah, coba ke bawah, scroll ke bawah coba. Nah, coba. Nah, di mana? Wah, ini. Zaman serba Nah, ini sudah menarik. Pertama langsung main data gitu loh ya. Jadi pertama first impression. Kita harus bisa membayangkan siapa yang kita ajak omong dalam tulisan kita. Kamu sebagai yang saya ajak omong ini orang profesor, ya kan? Dia yang penelitian itu hanya menyenangkan 2 orang, hanya menyenangkan 2 orang. Siapa? Penguji dan pembimbing. Tok. Yang lain nggak perlu disenangkan. Harus bisa membayangkan. Nah, profesor ini kalimat pertama ini kira-kira sudah tahu nggak? Tahu. Sudah tahu. Di zaman serba digital saat ini, internet sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Sudah tahu. Internet menjadi agama baru ketika ulama mengalami degradasi peran. Wah, misalnya gitu. Loh iya kan? Sekarang orang ketika ada masalah agama nyarinya kemana? HP. TikTok, Instagram. Degradasi peran ulama terjadi. Iya kan? Itu yang diangkat. Wajah suram ulama saat ini, wah songono gak apa-apa. Telah mengalami degradasi peran yang sangat parah. Survei membuktikan 8 dari kutipan di mana? Kemenfo atau penelitian siapa begitu dari langsung dites gitu. Jadi shocking fact, fakta yang menyenangkan. Boleh data kualitatif, boleh data kuantitatif. Ya bagaimana mengucek-ngucek perasaan pembaca itu yang paling duduk aja ya. Karena ngomong saya itu kelemahan saya cuma satu. Apa? Sulit mengakhiri. Ya. Karena sudah dibel, ini jam 6 lah. Oh, Belum. Jam 6 lah wis ya. Kok dibel ya? Ya. Anu nih. Mau tetap ini apa ganti Gus? Apa nih? Orangnya. Tetep aja diumbah sampai. Tapi semuanya harus. Iya, ya kok gantian meneh sopo aku tak teko maneh. Iya, saya. Ya memang begini rek. Iso ya ditempel terus begini ya. Wah. Ojo mentalnya ojo lemah-lemah. Ayo apa sih? Ya. Ayolah, saya 21 tahun ya. Masih semangat di LKP. Menghadapi orang yang berbeda-beda setiap tahun. Enggak pernah bosan. Ayo. Meskipun sudah punya anak 4 ya. Meskipun jam 6 sore selalu dibeli saya harus pulang ya. Tapi
Wah, meledak ini saya kan ya. Saking gatel gitu kan. Orang lain tuh mencoba mencuri ilmu saya. Masa di LKP sendiri nggak pernah Dicuri. diajarkan? Lah iya kan begitu. Ya. Jadi tugas kamu yang belajar penelitian tuh yang short term aja. Yang pendek-pendek saja. Tugas kamu sekarang apa? 1 hari harus bisa membuat 1 paragraf tapi powerful. Strong powerful paragraf. Itu yang paling penting. Jangan ngejar halaman. Ngejar halaman hanya pesan itu nggak tersampaikan kepada pembaca. Jadi odok one day one paragraph. Wah. Karena jiwanya penelitian itu dari paragraf. Kalau kamu bisa membuat 1 paragraf yang sempurna 1 hari, maka fondasi tulisannya menjadi menarik. Albert Einstein itu ya, teori relativis energi itu makalahnya cuma 3 halaman itu, tapi melegenda. Jadi mencuri perhatian. Kalau ngejar halaman, akhirnya menjadi tumpukan sampah. Ini disebut sampah penelitian, karena orientasinya ngejar halaman, gitu kan. Jadi bagaimana kemudian ganti paragraf itu pembaca itu penasaran gitu kan. Maka nulisnya harus punya 3 kemampuan ini. 1, retorik seperti Soekarno. Wah, bagaimana retorika tulisannya? Bagaimana kemudian kita itu mengidentifikasi kegalakan kita dalam tulisan. Nah, cari jurnalnya menjadi kiblat tulisan kamu. Sopo tokoh idolamu dalam tulis ini siapa? Nah, cari. Gayanya Pak Agung, gayanya Pak Haji Taufik, gayanya Pak Mubalek atau siapa misalnya. Cari. Nah, style writingnya seperti apa? Penulis-penulis kelas dunia itu memulai kalimatnya seperti apa? Nah, data. Saya juga setiap hari begitu. Oh, kalau ada fenomena ini, kalau gayanya Taylor Elfredi seperti ini, gayanya Prequest seperti ini, gaya Elsevier seperti ini. Nah, dipetani, latihan, nah, sabar, tapi butuh kesabaran. Nah, kedua, harus sastra seperti Muhammad Hatta, harus bisa bagaimana mengemas tulisan ilmiah menjadi sangat novel banget. Coba baca disertasinya Pak Wildana, Warga Dinata. Tahu Pak Profesor Wildana? Ini bahasa Arab bisa tahu. Saya ngedit disertasinya Profesor Wildan. Dedengkot-dedengkotnya humaniora itu nggak ada yang berani kecuali saya. Bu Istiada lebih keren lagi, Bu Istiada itu. Hermeneutika, analisis hermeneutika perempuan kontrasepsi. Saya ganti judulnya, Perempuan yang Terkoyak. Analisis hermeneutika perempuan kontrasepsi di Bali. Jadi langsung saya agar orang awam pun tertarik dengan tulisan kita, agar orang awam pun meskipun ilmiah tuh merasakan getaran tulisan kita, ya ilmiah tapi sastrawi, ya. Yang ketiga kaya data empiris seperti Sultan Syahrir, itu latihan. Ini secara sepintas ya, misalnya saya jadi reviewer ya, ini nggak ada gizinya di awal ini. Mengalami kemiskinan teori, nggak ada data yang diungkap, antara koherensi paragraf 1 dengan paragraf 2 nggak terjalin dan sebagainya. Kalau ingin menyajikan isu yang benar-benar hebat, dibuat skema. Jangan ini nggak memainkan isu, jangan hanya membuat narasi. Ini kan tergantung narasi semua kan. Nggak ada skema, nggak ada tabel perbandingan Muslim, misalnya Muslim solehah yang dicitrakan tahun 80-an seperti apa. Dari foto-foto yang ada di Instagram. Dulu kerudungnya itu ada yang ini kelihatan rambutnya sedikit, kalau 80-an mak-mak itu. Sampai sekarang Gus, Megawati. Nah, itu mengalami lah ya, itu kalau digambarkan kan bagus kan, evolusi profil wanita muslimah kan. 80-an seperti ini, 90-an seperti ini. Sekarang ada yang kayak ninja. Itu kan menarik perkembangannya, evolusinya itu. Caleg ya Gus. Oh, itu jadi ternyata ada perkembangan transformasional. Nggak berkembang berarti caleg. Ternyata konsep wanita soleha itu dari zaman ke zaman mengalami evolusi pemikiran dan sebagainya. Oh, itu menarik. Diambil dari teori Charles Darwin. Charles Darwin itu kan teori evolusi. Kita pinjam ke sosial. Dari tampilan fisik seperti ini, dari pemahaman agama, buat anatomi wanita Muslim Indonesia. Dari Sumatera seperti ini, dari Indonesia seperti dari
dari Jawa seperti ini berbasis etnis, berbasis region ya, urban, suburban, countryside. Wah keren itu, belum ada itu, sehingga dia jadi novelty. Nah, dari PBA kan belum ada referensi tuh. Sebenarnya netizen Indonesia itu referensi muslimahnya kemana alirannya? Gus Baha atau Hanan Nataki atau siapa? Ah itu kan nanti ketemu aja. Wah keren tuh. Dari satu penelitian representasi tadi itu. Lu bayangkan itu kan berarti konstruksi sosial wanita muslimah Indonesia itu sangat dinamis. Bahkan sangat dinamisnya tidak ada yang menjadi mazhab dominan. Begitu. Dan ini bisa menjadikan temuan baru ensiklopedia wanita muslimah Indonesia. Nah, saya bilang lebih dulu kan, keren banget itu penelitiannya itu. Bisa membaca realitas dunia media sosial seperti itu bisa 100 juta itu kalau di Scopus kan itu. Wah, itu ditawarkan ke dosen-dosen kalau mencari uang. Banyak ditawarkan puisi ada, tahu puisi ada. Nah, mainnya ke perpustakaan lantai 2 bagian pojok seret. Pusat kajian gender dan anak. Ditawarkan nanti, Bu saya punya konsep pemikiran seperti ini. Gunakan penelitian 100 juta. Nama pertamanya Bu Istiada, Dr. Istiada. Kamu sebagai asisten peneliti. Dapat uang kan, dapat duit kemana gitu. Caranya gitu. Nanti kalau ditolak, kita bantuin merasionalkannya, dikaji di sini. Dulu biasa ya ujian proposal 1 lawan 7, ya. Jadi 1 lawan kamu Septa ya, 7 dari kami. Saya bagian meten, nanti Nada bagian hadis, ini bagian Quran siapa? Wah, word by word. Wah. Biar apa? Memastikan quality control setiap paragraf. Jadi setiap paragraf itu konsentrasi penuh gitu kan, nah dibangun. Jadi nggak ada itu yang misleading gitu kan ya. Yes. Jadi sensasinya itu terasa gitu. Jadi Septa harus semangat ya. Jadi sabar nanti belajar. Ya kayak orang awam sih. Kayaknya keren. Nah, keren dari mananya gitu kan. Nah, didandani. Kalau orang dulu seperti antropolog Clifford Geertz, ya orang-orang hebat dulu ya. Jadi core of the core-nya peneliti sebenarnya gitu ya. Babon pegawainya peneliti itu kalau ngecek tulisan itu sampai 8 kali. Dan coretan itu tidak kemudian dibuang, ditempel biar ingat. Oh ini. Nggak ada tipu, nggak ada apa. Jadi biasa kan dulu itu. Laporan itu 8. Revisi 1, revisi 2, revisi 3 sama. Sehingga sampai zero mistake. Apa zero mistake? 0 kesalahan. Itu karena apa ya? Itu tadi itu. Saya sebagai editor awal dari tulisan saya. Karena kesabaran itu yang nanti membuat kamu konsisten dan disiplin dalam belajar. Nah, kalau kita belajar dari peneliti hebatnya, kemudian namanya itu selalu terukir dalam setiap kajian tertentu. Biasanya kalau kita ngomong tentang Instagram, nama Septanya harus ada. Karena dia tokoh paling berpengaruh dalam kajian-kajian kesalehan wanita muslim di media sosial. Wah, harus sampai gitu. Itu kalau nggak ada namanya Septa dalam kajian muslimah di media sosial, itu belum kajian yang valid itu kan begitu. Seperti siapa Sigmund Freud di psikologi, sudah apa? T.B. Eliot, Wittgenstein atau Benjamin Bloom yang pembelajaran, ya kan? Bahasa Inggris ya, sebagainya. Jadi harus melegenda seperti itu, harus punya visi seperti itu. Meskipun sekolahnya di LKP, meskipun sekolah LKP tapi bisa berbicara besar. Gak kalah kita itu, gak kalah. Ini semua kita ya. Nah, nanti kalau sudah teruji, sudah mengalami proses yang macam-macam, saya ajak nanti itu. Kalau mampu itu saya ajak ke luar negeri. Saya nggak bohong, di Krut salah satunya. Saya ajak ke Malaysia gitu kan. Nah, jadi gitu ya, Septa ya. Itu aja jam. 45 Bu. 45. Ini ada berapa orang sih? Ada kurang 3. Nah nanti kalau nggak selesai pindah ke lapangan basket misalnya. Dulu kita gitu.
sampai jam 11. Nanti kalau dioper sapam pindah ke kafe mana? Begitu. Daksi dulu. Ya ngono iku belajar rek. Enggak semuanya enggak proses ujug-ujug iso ndak. Saya ngikuti sampai saya tidur di UKM. Sampai ada alarm kebakaran. Kenapa? Heaternya taekwondo itu meledak. Mesti ngalami saya. Ngalami, bukan saya bohong ya, saya ngalami. Dulu Nada tahu sendiri sejarah kelam saya, mulai dari loper koran, kiri di UKM ya kan, sampai kemudian ya karena sering bantu orang-orang sebagainya ya, tiba-tiba istri saya PNS, ya kan, tiba-tiba saya gagal ujian CPNS berkali-kali, juga akhirnya jadi ASN dan sebagainya. Dan itu jalur yang saya senangi, ngajarnya juga terkait dengan penelitian dan sebagainya. Ilmu KM ke bawah gitu. Ada yang salah. Makanya sampean kalau kemudian saya tuh kalau lihat UKM tertutup di sini ini, hapus rek. Saya sudah di sini, nggak ada yang tanya, nggak ada Nggak ada yang minta ilmu. nggak ada yang minta ilmu. Pada di tempat lain, Gus, ajak saya Gus. Profesor dari Palembang, dari mana itu ngajak saya penelitian. Padahal sama udah difasilitasi, tapi nggak ada yang memanfaatkan. Itu lemane Cuma fatur toh, Bu. nah itu sampai saya kencan setiap hari dengan Fatur di UKM. Capek. Bahkan saya tuh Kak mau interview ya, akhirnya aku jadi panitia interview coba. Ya Bos, cuman coba harus bisa menangkap jeritan hati saya. Eman, zaman saya emannya itu sampean udah bayar di UKM itu loh. Dulu ngomong ke orang tua aku, mau daftar UKM biar bisa Belajar, Bu. gini. Wis ah, gak usah belajar yang aneh, belajar ke paragraf sih. Nah, nggak judul sih, oh ngene ditoto sih yang kecil-kecil. Kalau sampean langsung bisa penelitian, mestilah bingung dengan sendirinya, nanti kecewa dengan sendirinya. Gus, belajar buat judul, oke lah, itu sederhana toh. Iya. Ya judul iso, nggak paragraf iso. Nggak bisa nggak bagaimana merumuskan question research dari riset problem, pertanyaan dari problem penelitian menjadi riset question. Bagaimana menyusun kalimat yang bisa dianalisis. Gitu, di Melbourne University seperti itu. Percayalah, kami ini sudah pernah itu ke luar negeri, ke kampus-kampus top 100 global udah pernah, meskipun ini pernah ya. Di Melbourne University itu belajar penelitiannya kayak apa sih? Ya belajar per paragraf. Hari ini bagaimana membuat opening statement dalam penelitian. Hari kedua bagaimana merasionalkan gagasan. Nah, yang sederhana. Kalau yang kecil-kecil ini bisa tertata, mesti bisa buat proposal. Jangan langsung proposal yang gelondongan begitu. Nggak diajari cara membuat kalimat, nggak bisa. Coba kalimat ini SPOK nggak kalimat pertama kamu? Tahu kalimat SPOK? Kalimat efektif dalam penelitian. Ada nggak coba dilihat? Di zaman serba digital saat ini keterangan ya, internet sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Kita lo kali gitu kan? Lo kali. Kan begitu, nggak bisa, kehidupan kita tuh nggak bisa. Kehidupan masyarakat global, ya kan? Kita ganti masyarakat global. Data menunjukkan langsung begitu. Jadi habis opini langsung argumen. Kenapa harus opini dulu? Karena kita yang menjadi ahli. Kalau kita ngutip data, kemudian kita follower, kita pengikut, itu psikologi baca jadi berkurang. Kita dianggap bebek. Jadi konstruksi kalimat itu sangat menentukan. Gitu loh. Nanti kalau kamu ikut LPDP, itu mesti pertarungannya banyak orang kan. Pertarungannya sudah sangat rinci, sudah sangat detail. Di sektor paragraf, diferensinya sampai segitunya. Jadi kekuatan kalimatnya ditata sedemikian rupa, sehingga kemudian reviewer itu, wah ini sekilas saja sudah sangat powerful ini kan. Nggak perlu lagi gitu kan. Nah, kan pelamar itu kan banyak ya. Kan dia itu kan random sampling gitu kan. Jadi kalau kamu random sampling aja udah bagus, itu kan nggak mungkin dia mengorbankan banyak waktu detail, baca detail kan nggak mungkin. Nah, ini strateginya begitu, investasinya itu. Ya serta ya, berani nanti. Ayo ngajak siapa? Ayo janjian sama Neng ada. Kita Januari tembus Sinta 3. Wah gitu ya. Easy. Gitu. Nah, ini janjian gitu buat tim gitu loh. Nggak bisa kita diskusi, nggak punya uang, ayo bandingan, nggak masalah. Berapa sih biaya publikasi di Sinta?
kita bisa carikan uang gampang. Kita udah sering biasanya. Iya. Terus lah ya, belajarnya ngejar ngono lho. Bisa ngenteni. Nah, Rifka dibuat sibuk sampai loro, gak apa-apa. Sakit itu ketika dia sudah diinfus. Kalau belum diinfus, belum sakit. Kayak panas, diare, itu hal yang biasa, penyakitnya peneliti seperti itu. Sakit itu ketika diinfus, itu baru sakit. Nah, ngono. Jadi meditasinya itu begitu. Siapa ngomong pada bahasa Arab ya? Siapa nanti kalau memang terus baik, saya ajak nanti itu luar negeri. Ya. Kita itu, saya sudah menyiapkan ke Turki, Madrasah Sulaimania, di Ankara sana. Kita lihat peluangnya. Di Riyadh juga Ummul Qura sudah kita siapkan. Tapi kan kalau sampean kelemar-kelemar, ya apa kemudian meyakinkan kepada kelompok saya bahwa anak ini layak untuk keluar negeri kan ya? Kan gak iso lek bondo nekat tok ngono kan. Tapi sampean bisa membuktikan bahwa sampean tuh bisa bagus dan sebagainya. Kayak di Krul tuh pengabdian dia saya joli dengan penelitian di Malaysia. Saya bisa seperti itu. Dengan gaya seperti ini. Ya Sabta ya. Nah, janjian punya target. Nah, nanti ya 2024 itu 2024 tuh. Iya. 2024 udah 5 tembus Sinta 2. Tembus Sinta 3. Nanti kalau nggak punya penulis luar negeri saya bantu dengan Profesor Adawiyah binti Ismail dari UKM. Biar Sinta 2 atau Sinta 1 itu kan butuh penulis dari luar negeri toh. Harus ada kolaborator dari luar negeri toh. Ini saya bantu dari Malaysia ada. Banyak sekarang. Satu biasanya. Satu. Kalau dua masih. Satu gampang. Satu gampang sekali itu. Kolaborator saya di Malaysia banyak. Jadi harus punya visi besar. Jadi gimana cara belajarnya? Nah, dihidupkanlah buletin tentang lorong resen DRT, YouTube begitu. Jangan dianggap remeh itu, sampean nganggap remeh. Latihan nulis, aku ben ngalami ngono. Ya, siapa ya? Ya mewakafkan diri lah di sini gitu kan. Wes bayar, mosok ditinggal dak begitu saja kan emang-emangnya. Bisa ono hasilnya, ono hasilnya. Diperjalankan nanti itu, dimudahkan rezekinya, dimudahkan bekerjanya. Saya dulu juga cemas seperti kampus. Belajar nulis itu bisa apa sih? Saya didebat sama orang tua saya sendiri. Dia apa ngeten ngomong nang KB. Itu yang bully ibu saya sendiri. Tapi ya apa mana itu ya? Daripada saya menganggur, kemudian nggak ngapa-ngapain, saya bantuin lah skripsi teman-teman itu. Nah, sekarang sudah memetik hasilnya. Ya siapa ya? Saya diperbaiki. Ya. Baca dikit demi dikit paragraf. Step by step, sabar, konsentrasi. Nyambung nggak? Kalau perlu Rifka disibukkan. Ning, tolong dibaca Ning. Ini kayak kamu gini ya. Kalau kamu nulis satu paragraf lebih dari 8 baris, berarti kamu sudah bertele-tele. Kalau kurang dari 8 baris, berarti ada informasi yang belum kamu keluarkan. Jangan sampai antar paragraf ada yang tebal, ada yang tipis. Kalau berarti itu nggak sistematis. Ini ilmu dari profesor dan negeri begitu. Pastikan itu 8 baris enggak, 8 baris enggak. Nah. Jadi quality control setiap paragraf dijaga. Terus gemuk gimana? Satu paragraf 7 referensi. Wah, dibuat jejer, susah. Kegiatan begitu. Wah. Jadi nilai gizinya itu ada. Nanti orang itu lihat, waduh, sangat tanganin dulu kekuatan ini wis keder banget belum baca gitu kan. Nah, bisa nggak itu kan? Nah, nanti kita latihan ya bagaimana membobot. Ini kan belum dibobot ini. Jadi membobot itu artinya pertama ide terus diboboti nilai biar kemudian kelihatan powerful. Nah, itu ada caranya. Makanya itu. Nah. Perlu ini diskusi. Iya, takono, cok meneng to. Ya, ono mau pinter takon kene. Tegiliran. Besok nggak apa-apa Gus. Besok lah iso ya moro nang ruanganku arek lho. Mosok sang pemilik ilmu harus kesini. Lek talim gak koyo ngono biasanku ya. Kalau sore Gus. Lah iya. Sama di ruangan tuh Gus kalau sore. Lah iya, Gus ya. Wis ono WA sudah. Telur ditanya. Communication barrier ya, kamu itu membuat dinding memisah dengan saya, dengan nada buatan loro tapi atas keilmuan gitu loh. Loro Gus. Hah? Lah gak apa-apa. Cek ya mulai hisab engko arek iku lha apa kon kami. Aku ngajari arek ya wis diangkat kan. Belajar ngono. Aku ben diuri senior seperti ini.
saya tuh nggak ngarep apa-apa. Terus gak jaluk duit sampean kan ya. Gak apa-apa ini belajar. Dari harian. Di LKP itu yang intinya adalah harian. Belajar seperti ini. Bu LCD ini rusak. Gimana duit caranya? Nah, gampang ya. Aku bene sampai nyapu yo. Iki tak kon ngepel serius. Nak leono arek kajian ngepel dhisik. Cek rasan arek. Ini enggak kamu. Ngepel, resi-resi dan sebagainya. Ojo UKM ku murek. Waduh ngene-ngene. Yo plek ku janene ana tafatu minal iman ya. Lah yo nah ditoto seperti itu biar UKM enggak seperti kuburan. Yo. Perine tutupan. Kok lebih rajinan saya ya. Daripada arah-arah itu sibuk apa sih sampai anu ya. Jadi pertama yang merasa kaboten isin mbek Nada, isin mbek Rifka, isin mbek Sopai, pertama itu kerasan isin. Kalau sudah lama nggak aktif, golek konco, saling memotivasi. Nah, ayo nang KM resi-resi tok wis, resi-resi tok ae. Nah, mari resi-resi sampean toto bubune sing anu. Nah, buat ini humi. Kalau nggak punya uang, wis tak sediano makanan bisa itu saya. Ya. Lah aku lek saiki wani bandane wis bisa lah biar. juga. Iya masuk kene iso mandani biar. Cuma saiki rada gaya ngono kan ya. Nah, iya itu. Dulu bantingan. Dulu tuh saya sering nitip KTP ke tukang tambal ban ya. Kenapa nggak bisa bayari uang tambal ban? Gitu. Sering itu. Tapi itu akhirnya jadi cerita kan ya. Ya sing tuwek-tuwek Nawawi ki fast track ya ngono. Ngono nyelade iku. Cuk. Enten-tenan ngono. Ya awakmu lho. Wah. Al-mata muhimun walakin ruhul mudaris anu minal mata ya kan. Walakin ruhul mudaris minal mata wat taro. Kan ngono ya. Cara ngajari Rifka iki. Ruhul mudaris. Sing PPA iki. Wis ngono ya jam 6 ya. Pas. Iya. Aku wis diteleponku. 2 menit. 2 menit ya cukup. Aku telepon bojoku iki. Minum dulu Gus, dibuatin Mbak Gus. Turu gerdu aku. Mau turu gerdu ya apa aku? Omah kuat.